Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Ibnu Hajar yang kami hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk melaksanakan thalabul ilmi, kajian rutin haji, ahad mengaji. Insya Allah yang akan mengisi kajian ahad kali ini yaitu Al-Ustadz Reksi Abdullah. Tapi untuk sebelum ke acara ngaji, alangkah baiknya kita bertadarus dulu, bertadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Saudara Syamsi. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon dibuka Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 126. Surat Ali Imran ayat 126. Sudah, Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
إنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, tadarus yang dipimpin oleh saudara Samsi. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan menjadi amalan kebaikan untuk kita semua. Untuk selanjutnya ke pemateri, yaitu Al-Ustadz Reksi, kepada Ikhwatul Iman Jamaah Ibnu Hajar untuk mempersiapkan pendengaran dan hati untuk menyimak apa yang beliau sampaikan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita hadir di sini insya Allah semata-mata hendak bertolabul ilmi yang semoga menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, baik yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah masing-masing, insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu tema berkenaan obat keras hati. Dalam paribasa bahasa Sunda ada istilah sajero-jerona lautan bisa diteleman.
tapi sadeet-deetna hate teu bisa dikobet. Jadi sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, tapi naon sedeet bu, sedangkal-dangkalnya hati tidak bisa diraih. Nah maka hati itu sejatinya adalah kepunyaan Allah, dalam arti yang mengetahui itu hanya dirinya dan pemilik hati tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa hati itu ternyata punya beberapa fungsi yang sesuai dengan namanya. Seperti hati disebut al-qalbu, sebab hati itu yataqallabu, senantiasa berubah-ubah. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Hari ini lawan, besok jadi besan. Jadi besan bu. Ya, makanya Nabi SAW senantiasa berdoa. Bahkan kata Ummu Salamah ketika ditanya ma aksarud doa, apa doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi, maka jawab Ummu Salamah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, teguhkan, tetapkan hatiku, ala dinika, atas agamamu. Nah di sini Nabi memberikan gambaran bahwa hati itu senantiasa berubah. Maka kita harus memohon kepada Allah agar ditetapkan hati dalam Islam, dalam keistiqomahan. Kemudian yang kedua, hati juga disebut as-sadru, sebab hati itu adalah pusat atau tenaga yang menjadi pusat kendali manusia. Untuk itulah setan menggoda manusia melalui sudurin nas, melalui dada atau pusat kendali manusia. Untuk itu juga Nabi Musa berdoa ketika akan menghadapi Fir'aun, Rabbi shrahli sadri. Sebab Nabi Musa tahu bila hati sudah yakin, sudah teguh, maka bala, bencana, malapetaka, rintangan apapun pasti bisa dihadapi. Maka yang pertama dipinta oleh Nabi Musa, Rabbis rohli sadri. Kemudian yang ketiga, hati juga disebut fuad, ibarat daging kata para ulama yang bisa dibakar. Maka hati sejatinya bisa dimotivasi, bisa diberikan pengaruh hingga orang yang termotivasi, terprovokasi itu bergerak. Nah inilah gitu ya, yang menjadikan para sahabat walaupun di tengah kekurangan, tapi mereka itu siap dalam menerima ajaran Islam. Bahkan tanpa bertanya, tanpa lama-lama mereka akan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti para pengantar surat dari Nabi. Jadi setelah Fathu Mekah, Nabi itu menggunakan dakwah, mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Arab. Maka sahabat pergi dengan membawa surat dari Nabi. Walaupun kita tahu tidak ada Gojek, apalagi kendaraan-kendaraan yang lain. Tetapi mereka pergi, bahkan mungkin berjalan kaki. Disebabkan apa? Disebabkan ada motivasi bahwa semoga surat yang dibawa ini menyebabkan umat di negeri itu masuk Islam. Untuk itulah kenapa di dalam surat Al-Isra kita diingatkan bahwa jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Sebab inna sam'a wal basara wal fuad. Nah, karena pendengaran, penglihatan dan hati.
kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya. Nah, fuad, hati itu mudah terbakar. Nah, maka jangan mudah termotivasi, mudah terprovokasi dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Terakhir, hati juga disebut lub, jamaknya albab. Disinilah hati yang kita sebut hati nurani. Dalam arti hati ini adalah hati yang disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, kata para sahabat, wahai Nabi, mal ismu, apa dosa itu? Kata Nabi, istabta kolbak, berilah atau mintalah fatwa ke hatimu. Nah, hati di sini maksudnya adalah hati nurani, albab, yang pasti benar, sebab sejalan dengan fitrah yang telah Allah tanamkan. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah betapa pentingnya hati, sebagaimana Nabi sebutkan juga, inna fil jasadi mudghatan. Dalam hati itu dalam jasad itu terdapat mudghah, segumpal daging, seonggok, pengennya saya segumpal, seonggok daging, idza soluhat soluhal jasadu kullu. Bila daging tersebut baik, maka baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, maka bila jelek, bila rusak, rusak pula seluruh tubuhnya. Nah, hati atau al-qalbu dalam bahasa Indonesia bila pada organ tubuh bukan liver, tapi jantung. Nah, bila jantung rusak, rusak. Bila sehat, sehat insyaallah. Nah, untuk menjaga kesehatan itu, maka kita harus mewanti-wanti beberapa penyakit atau hal-hal yang dapat mengkeraskan hati. Nah, di sini ada seorang ulama bernama Imam Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim dalam bukunya Khutuwat ila Sa'adah. Beliau mengutarakan al-qalbu, hati itu yataqallabu fi hadhil hayah, dalam kehidupan ini yataqallabu, senantiasa berubah-ubah, bainal qaswah, antara hati itu menjadi keras, walayini, atau menjadi lembut. Fa idza tawatarat alaihil qaswati, maka bila hati tersebut keras, wal isyan, kemudian terus menerus bermaksiat, kosa, maka hati itu akan semakin keras. Fahiya kal hijaratin au asyaddu qaswah, maka hati itu akan keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Tetapi wa idza aksaral abdu minat ta'ah, apabila seorang hamba itu banyak ketaatan dalam arti beribadah kepada Allah, raqal fuadu, maka hatinya akan menjadi lembut, akan mudah menerima hidayah nasihat. Nah, maka kita tahu, Bu, bahwa setiap penyakit itu pasti ada sebabnya. Apakah itu karena makanan, karena keanginan, gitunya, karena emutan. Nah, keras hati itu oleh Imam Abdul Muhsin dijelaskan wasababul ghaldatil qalbi, dan sebab kerasnya hati itu huwa al-bu'du anillah, yaitu disebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tahu bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali tua dan mati. Aya paribasa naon, harta teh tatalang raga. Jadi kita sering bahkan berani mengeluarkan harta berjuta-juta, beratus-ratus
bahkan mungkin sampai menyentuh angka miliaran demi mengobati penyakit fisik. Tetapi terkadang kita lupa dan merasa tidak berpenyakit manakala hati kita ada penyakitnya. Nah, sebab setiap penyakit ada obatnya, begitupun dengan hati. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, innallaha lam yadha da'an, sungguh Allah tidak meletakkan suatu penyakit illa wadu'a lahu syifaan, melainkan Allah meletakkan pula obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu obat. Nah, ini mah teu aya obatna. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma huwa? Apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Qala, beliau menjawab, al-haramu, ketuaan. Nah, skincare itu mengobati, mencegah penuaan dini. Nu asalna kencang, bilih aya kokoloteun, eta teh tiasa ku skincare. Tapi ari bab umur mah, bab yuswa teu tiasa ku skincare. Bade skincare na sakumaha mahal wae oge, tetap al-haramu, ketuaan, la daan, tidak ada obatnya. Nah, maka Syekh Abdul Muhsin masihan memberikan 6 resep dalam mengobati kerasnya hati. Yang pertama, al-iktharu min zikrillah. Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada pelajaran dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, juga kitab beliau yang lain yaitu Madarijus Salikin dan Jala'ul Afham, yang mana beliau membahas jenis-jenis zikir. Yang mana kita tahu bahwa zikir itu bukan hanya sebatas kalimat tasbih atau kalimat tahmid, tahlil, dan takbir dengan jumlah-jumlah tertentu, apalagi membuat jumlah-jumlah sendiri. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 jenis zikir itu. Yang pertama, zikir dengan mengingat nama dan sifat Allah serta memuji, mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Nah, maksudnya apa? Di sini ada 2 macam. Yang pertama, sekedar menyanjung Allah seperti mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun ucapan lain, subhanallah wa bihamdi, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam zikir ini terdapat kalimat-kalimat yang menyanjung, memuji, serta mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas dan tidak layak untuk Allah. Nah, kemudian yang kedua, menyebutkan konsekuensi dari nama dan sifat Allah, atau sekedar menceritakan tentang Allah. Contohnya adalah seperti mengatakan Allah Maha mendengar segala yang diucapkan oleh hambanya, sehingga kita sadar bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Maha melihat segala gerakan hambanya, sehingga ada efek dampak kita pun menjadi merasa terawasi. Kemudian tidak mungkin perbuatan hamba yang samar dari peringatan Allah.
juga Allah maha menyayangi hambanya, Allah kuasa atas segala sesuatu, dan juga Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya. Nah maka sebaik-baik zikir jenis ini adalah dengan memuji Allah sesuai dengan yang Allah puji pada dirinya, dan memuji Allah sesuai dengan yang Nabi SAW memujinya, yang mana tanpa menyelewengkan, tanpa menolak makna, tanpa menyerupakan atau tanpa memisalkan dengan makhluk. Jadi jenis yang pertama ini sejatinya zikir dalam arti lisan dan juga hati. Lisan hanya sekedar mengucapkan kalimat-kalimat yang memang diajarkan baik oleh Allah sendiri di Al-Quran ataupun lewat hadis-hadis Nabi. Seperti tadi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau yang kedua, selain mengucapkan dari lisan, juga meyakini apa yang diucapkan. Seperti Allah Sami'ul Alim, Allah mendengar dan maha mengetahui. Nah, dengan kita ada keyakinan bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, maka sejatinya kita sedang berzikir. Nah, gitunya. Nah, kemudian yang kedua, zikir itu adalah dengan mengingat perintah, larangan dan hukum Allah. Nah, yang pertama, mengingat perintah dan larangan Allah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Imam mengingat we hungkul gitunya. Jadi ada perasaan ingat, sadar akan aturan-aturan Allah. Nah, yang kedua, mengingat perintah Allah lantas menjalankannya, mengingat larangan Allah lantas menjauh darinya. Nalika ibu bade gibah, emut, tidak boleh gibah. Nah, maka sejatinya ibu sedang berzikir, sedang mengingat Allah. Nah, zikir yang jenis kedua, Bu, yang mengingat, kemudian bila pekerjaan atau perintah dikerjakan, bila larangan ditinggalkan, maka zikir itulah yang disebut dengan fikih akbar. Gitu ya. Zikir yang banyak mendatangkan faidah. Subhanallah. Jadi ketika melakukan maksiat atau mau melakukan maksiat, sadar, oh ini tidak boleh, seketika langsung menjauhinya. Atau ketika ada perintah atau ajakan berbuat baik, segera melakukan. Nah, maka sejatinya itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis ketiga gitu ya. Ini zikir secara umum, yaitu zikir dengan mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah beri. Nah, ibu teh ngemut-ngemut gitunya. Dari dulu sampai sekarang banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Nah, maka itu adalah sedang berzikir. Kemudian juga berzikir dengan hati dan lisan, seperti dengan bacaan tertentu. Kemudian zikir bisa jadi dengan hati dan lisan. Maksudnya sinkron antara hati dengan lisan. Nah, maka ini seutamanya zikir. Tapi ada pula zikir dengan hati saja. Nah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah tingkatan zikir yang kedua. Ada juga yang hanya dengan lisan. Subhanallah wa bihamdih, tapi kadukun. Nah, artinya dia menghina Allah, sebab takdir rizki itu kekuasaan Allah. Nah, itu tidak sinkron antara lisan dengan hati. Subhanallah, 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 misalkan 1000 kali, tapi hatinya tidak ada keyakinan memahasucikan Allah, maka itu tidak lengkap.
atau masuk zikir yang ketiga. Maka sebaik-baik zikir adalah dengan hati dan lisan. Jika zikir dengan hati saja, maka itu lebih baik dari zikir yang hanya sekedar lisan. Sebab hati bila berzikir akan membuahkan ma'rifah, mahabbah, cinta, juga menimbulkan rasa malu, takut, dan semakin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir lisan tidak membuahkan hal-hal yang tadi. Nah, jadi harus ada konektivitas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Nah, zikir teh yang tadi ya, Bu. Jadi tidak hanya mengucapkan tasbih, tahmid gitu ya, tapi juga diantaranya mengingat nikmat Allah, mengingat aturan perintah Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir, walladzi la yadhkuru rabbahu, dan tidak berzikir kepada Rabbnya itu, masalul hayyi wal mayyiti, ibarat orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang tidak berzikir gitu ya, mereka itu seperti zombie, nah, seperti mayat hidup tapi mati. Bukan berarti tidak duduk terus baca 100.000, bukan, tapi zikir yang maknanya luas seperti tadi oleh Ibnu Qayyim dijelaskan. Nah, maka kita harus banyak berzikir agar hati menjadi lembut. Kemudian resep yang kedua, hifdzul jawari anil ma'asi, menjaga diri anggota badan anil ma'asi, dari maksiat. Kenapa harus dijaga, Bu? Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, manuzzila balaun, tidaklah musibah itu turun illa bidzanbin, kecuali karena dosa. Nah, jadi wala rufi'a balaun, tidaklah bisa musibah tersebut hilang illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Nah, berarti bisa jadi gitu ya, ada musibah-musibah yang menimpa kita itu bidzanbin, disebabkan oleh dosa. Nah, sebagaimana para ulama menyebutkan pernyataan Ali itu sama atau selaras dengan firman Allah, wa ma asabakum min musibah, dan apa saja yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, jadi disebabkan oleh dosa. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun mengatakan, di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat, dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana. Oleh karena itu, hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh dosa. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Maksudnya Allah tidak akan mencabut, merubah kenikmatan yang ada pada seseorang kecuali dia sendiri yang merubah kenikmatan itu, dalam arti dia berdosa. Dengan berdosa maka Allah cabut
kenikmatan itu. Sebaliknya, manakala dia bertobat kemudian memperbaiki amal, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Nah itu Bu, menjaga diri dari maksiat. Belum lagi kalau berbicara makanan, yang mana bila ada satu suap saja makanan haram yang masuk ke dalam tubuh, maka 40 hari 40 malam sholat atau doa tidak akan diterima. Komo Harun Masiku itunya siapa? Setia Novanto, seberapa miliar triliun. Nah, luar biasa. Kemudian juga ketika melakukan maksiat, maka di hati itu ada noktah, ada noda, setitik demi setitik gitunya. Lama-lama menjadi hitam sehingga sulit menerima hidayah. Nah itu yang kedua, resepnya adalah menjaga diri dari maksiat. Nah, mungkin ibu pernah merasakan suasana manakala hati itu tidak tenang, sok sanaos makan nu dipikaresep, harta bro di juru bro di panto ngaleah di tengah imah, tapi anger we hate teh tenang. Tapi ada kalanya pirage tuang jeung peda sarebuan gitunya dicoco-coco mani nikmat, ibadah teh meni raos tumakninah. Nah itu bisa jadi karena dosa, karena maksiat. Sebab banyak sekarang orang yang mencari ketenangan, sebenarnya healing. Walaupun beres healing pusing. Nah, itunya anger we pusing. Nah, maka bisa jadi itu disebabkan oleh dosa. Nah, kita lihat ada orang kakek-kakek, nenek-nenek miskin gitunya, tuang ge jeung uyah, bisa jadi jeung nasi aking, tapi tidak seperti menikmati hidup. Nah, bisa jadi mungkin itu karena pahala-pahala ibadah-ibadah rahasia yang kita tidak tahu. Begitupun ada orang yang kaya raya, sehat, glowing in the dark gitu ya. Wajahnya teh menyala dalam kegelapan. Tapi jika nu bingung gitunya. Nah, liur gitu, tak bisa jadi karena dosa. Nah, itu ya. Jadi hifdzul jawari anil ma'asi, menjaga diri dari maksiat. Kemudian resep yang ketiga, al-iksaru min qiraati tafsilul Qur'anil azim. Sering atau memperbanyak membaca tafsir Al-Qur'anul azim. Nah, kalau membaca Al-Qur'an tentu kita sudah punya jadwal masing-masing ya Bu. Ada yang ba'da subuh, ba'da maghrib, atau setelah sholat, atau mungkin ketika masak sambil menghafal Al-Quran. Nah, tetapi oleh Syekh Abdul Muhsin justru bukan hanya sekedar baca Al-Quran, tapi juga diupayakan dengan tafsirnya, agar bisa merasakan kelezatan dari bacaan Quran itu, juga tentu agar mengetahui hukum-hukum, hikmah-hikmah yang ada. Nah, tafsir secara bahasa diambil dari kata al-fasru, yang bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup hingga menjadi jelas. Sebagaimana Ibnu Faris menjelaskan bahwa makna dari tafsir itu adalah penjelasan sesuatu. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimasalin. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu gitunya illa ji'naka bil haq wa ahsana tafsiro.
Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa subhat, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar, wa ahsana tafsiro, dan yang paling baik penjelasannya. Nah, jadi tafsir itu adalah menjelaskan, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Tah pami urang maca Quran hungkul mah engke seueur anu tersembunyi. Banyak hal-hal yang belum tersingkap. Nanti payun kantos ngupingkeun ceramah Dr. Roni Nugraha, dosen ilmu tafsir di STIP Bandung. Nah, orang itu dalam mentadaburi Al-Quran, mereka itu seperti orang yang pergi ke pantai. Ada yang baru sampai pantainya saja, cicing we menikmati lautan, indah. Ada yang keciprekan, nyeocai, senang. Ada juga yang berenang, ternyata luar biasa, enak, nyaman, healing. Nah, ada juga yang sampai menyelam, tapi sebatas snorkeling hanya 1 sampai 10 meter saja. Tapi ada yang menyelam ke jauh, melihat berbagai makhluk yang belum pernah dia lihat dan keindahan yang tidak ada atau belum pernah dia dapati. Nah, kita pun begitu dalam Al-Quran. Baru membaca, Masya Allah, tergerak hati kita. Ada yang dengan tahsinnya, ada yang terjemahnya, ada yang tafsirnya. Bahkan berbagai metode tafsir dipelajari, hingga satu ayat pun bisa berlembar-lembar, bahkan berjilid-jilid, hanya menjelaskan satu ayat. Nah, itu ya Bu, kenapa pentingnya tafsir. Nah, adapun menurut istilah tafsir itu bayanu ma'anil Qur'anil Karim, yaitu penjelasan makna Al-Quran. Atau dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi, beliau menjelaskan bahwa tafsir itu adalah ilmu yu'arafu bihi fahmu kitabillah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ilmu yang dengannya dapat diketahui kandungan kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu ma'anihi, dan dapat diketahui penjelasan makna-maknanya, wastakhraja ahkamuhu wa hakamuhu, dan dengan tafsir itu bisa dikeluarkan hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau mengandalkan terjemah, maka takutnya malah salah paham. Dengan membaca tafsir Al-Quran, maka insya Allah kita akan termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Membaca Al-Quran ada pahalanya. Bahkan satu huruf dinilai satu pahala. Bahkan bisa jadi satu pahala dilipat gandakan di asyrin amsalihah, 10 kebaikan. Bahkan ila sab'ati di'pin, sampai 700 kebaikan, sampai tidak terhingga. Tetapi khairukum, sebaik-baiknya adalah yang ta'allama, mempelajari Al-Quran, baik dari segi bacaannya, dari segi bahasanya, ataupun dari segi tafsir dan hikmahnya. Kemudian Amr bin Qais al-Mulai dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tadammanallahu liman qara'al Qur'ana, Allah menjamin barang siapa yang membaca Al-Quran, wattaba'a ma fihi, dan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya, an la yadillu fi dunya,
maka ia tidak akan sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat. Summa tala hadhil ayah, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat berikut ini. Famanittaba'al hudaya, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, maka ia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah berkata, ini la'ajibu, sesungguhnya aku heran, aneh cenah, mimman qara'al Qur'an, kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, walam ya'lam ta'wilahu, namun ia tidak mengetahui tafsirnya, kaifa yaltadzu bi qiraatihi, bagaimana ia bisa merasakan kelezatan bacaannya. Nah, Imam At-Tabari ahli tafsir, beliau sampai berkata seperti ini. Tidak mungkin berarti orang dapat merasakan kelezatan membaca Al-Quran kalau tidak tahu tafsirnya. Nah, sekarang sudah banyak ya tafsir yang diterjemahkan, baik yang online, ada tafsir Ibnu Katsir online, ataupun yang sudah berbentuk buku. Bisa yang 30 juz 30 dulu misalkan, seperti karya almarhum Al-Ustad Dr. Andes Kiai Haji UU Suhendar yang bahasa Sunda, tafsir Ar-Razi, itu pun bagus sekali. Nah, maka kita mulai hari ini mari untuk meningkatkan, bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan berarti tidak baik, tapi khairukum, yang paling baik, ta'allama, adalah mempelajari. Yang dengan mempelajari taladza, ya taladzu, kita akan merasakan kenikmatan dari apa yang kita baca. Nah, itu resep yang ketiga, yaitu banyak membaca tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat, huduru durusil ulama, menghadiri tempat kajian atau tempat belajarnya para ulama. Sebab para ulama itu adalah hamba Allah yang paling takut. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Hanya saja hamba Allah yang paling takut adalah para ulama. Juga para ulama ini adalah pewaris para nabi. Yang kita berkumpul mendengarkan nasihat para ulama, maka akan mendorong kita ke jalan akhiratnya dan menjadikan kita zuhud di dunia yang fana ini. Nah, maka dengan berkumpul dengan para ulama, minimal kita bau ustad, ulah bau Bang Emok, minimal bau ustad gitu. Dengan hadirnya kita, orang merasa tenang. Sebab kenapa? Karakter, sifat seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul. Sebab persahabatan itu mencuri tabiat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Nah, seseorang itu mengikuti din, agama, tabiat, akhlak khalilihi, kawan dekatnya. Pami kawan dekatnya sok maos Quran, insya Allah kacanakeun, minimal ngupingkeun. Osok kajian, minimal dinasehatan. Nah, pami osok nganyuk, nah, minimal dianyukan. Falyandur ahadukum, maka karena itu hendaknya seseorang di antara kalian yang dulu memperhatikan, melihat, man yukhalilu, siapa yang dijadikan kawan dekatnya. Maka dengan berkumpul dengan para ulama, minimal kita hidup di circle lingkungan yang baik.
Kemudian juga dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Masalul jalisi sholih wasu." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk. Kahamilil miski wa nafihil kir, adalah seperti penjual minyak wangi. Nah, dan seorang nafihil kir, peniup alat untuk menyalakan api. Nah, itunya begitu tadi. Ditiup. Pahamilul miski, adapun penjual minyak wangi, nah, gitunya. Imma an yuhdhiyaka, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Nah, di pasihan berarti ngiring sengitnya. Atanapi anjeun meser, maksudnya belajar darinya. Atau yang ketiga minimal kacepretan. Oh, eta cenah rerencangan ibu eta, kieu cenah rajin bla 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 bla. Nah, minimal kacepretan popularitas. Gitu ya. Rating naik minimalnya. Wa nafihul kir, adapun pandai besi, nah, tukang niup besi. Imma an yuhriko siyabaka, mungkin dia akan membakar pakaianmu. Nah, ieu mah katempuhan buntut mau. Lempar batu sembunyi, nah, sembunyi banget. Sembunyi tangan. Batur salah orang kababawa bongan da babaturanana. Nah, katewak polisi. Kamu temannya ya? Iya, Pak. Di mana dia sekarang? Bari tidak tahu apa-apa. Nah, minimal jadi saksi dari satu perkara. Nah, katanya, ya perkara jelek pasti. Wa imma antaji darihan khobisatan, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Wah, baturan si eta moal jauh cenah kitu. Kieu tah si eta mah. Hade tukang nganyuk. Nah, itunya misalkan minimal stigma nya punya. Nah, minimal stigma jadi jelek. Nah, maka harus diperhatikan. Nah, maka dengan durusil ulama, dengan hadir di tempat belajarnya para ulama, kita akan bersama orang-orang yang insya Allah solih, insya Allah baik, yang insya Allah kita akan minimal dikasih kebaikan atau terbawa baik atau stigma yang baik. Atau yang selanjutnya, kalau dinasehati oleh pasangan akan sakit hati, akan ada tidak enak. Oleh anak apalagi deleka cenah, tangkulak jeung sajabina. Tapi kalau dinasehati oleh orang berilmu, oleh ulama, nah mungkin hati bisa menerima. Nah, peperiheun di imah hese di bejaan, atuh sugan hari ngaji mah tiasa urang teh ngarobah, tiasa nampi nasihat. Nah, maka dengan menghadiri kajian para ulama ini, hati kita insya Allah akan lembut. Yang kelima, qiraatu kutubil ulama, membaca karya-karya atau kitab-kitab para ulama. Kita tahu bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka menuliskan ilmunya dalam sebuah kitab atau buku, yang insya Allah dengan tulisan itu kita dapat merawat iman di dada, menumbuhkan khosyah, dan meningkatkan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwa hidayah itu adalah sesuatu yang sukar didapat, mesti dengan ikhtiar atau jemput bola. Nah, maka diantara wasilah atau bentuk ikhtiarnya adalah dengan
membaca karya-karya para ulama. Karena tidak mungkin kita terus kajian ya Bu. Video kali itu. Habis waktu, maksudnya ada waktu juga untuk keluarga, untuk mencari rezeki. Nah, maka di antara sela-sela waktu kita mencari ilmu secara langsung, maka bisa kita dengan membaca karya-karya para ulama. Dan itu pun bisa lebih dipertanggungjawabkan dalam arti ada catatan jelas referensinya. Nah, maka insya Allah dengan kita menjemput bola, nah ya, menjemput bola dengan membaca karya para ulama, insya Allah kita akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keenam, yaitu ziyaratul kubur, menziarahi, mengunjungi kuburan. Nah, walaupun pada awalnya ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi SAW, tetapi pada akhir hayat beliau ziarah kubur dianjurkan. Tetapi bukan untuk berdoa meminta sesuatu atau untuk menaburkan sesuatu yang tidak boleh ditabur-taburkan. Nah, misisnya tidak boleh keju gitu. Nah, tetapi ziarah untuk mengingat kematian. Kata Nabi, aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Al-maut, yaitu kematian. Ingat, seindah apapun di dunia, senyaman apapun di dunia, al-maut, pasti ada kematian. Ibarat sebuah buah mangga, ada yang baru bunga sudah gugur, ada yang baru pentil sudah gugur pula, ada yang hijau aya nu maledog di angorujak, ada juga yang sudah matang seep satengahna kulalai ngan biasanya raosnya tirasa lain mah. Ada juga yang matang di pohon. Nah, maka begitulah umur manusia. Jangan ada sampai istilah keun weda masana. Kumaha mun masana maut? Padahal sudah akil balik, sudah mukallaf, sudah dapat taklif, pembebanan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka ingatlah bahwa kematian tidak mengenal usia dan tempat. Nah, dalam ziarah kubur ada doa yang bisa diamalkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Jigana kalewat itu. Ya ahlad diyar, wahai penghuni kubur. Ya-nya kelewat. Ya ahla diyar, ya panjang itu. Wahai penghuni kubur, minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin, wal muslimina, dan orang-orang muslim, wa inna, dan kami insyaallah bikum lahikun, akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Nah, Rasulullah SAW, kata Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, menjelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan para sahabat doa ini ketika keluar menuju kuburan. Jadi bukan ketika lewat, tapi itu perlu kajian lagi ya. Nah, katanya hadis yang menjelaskan ketika lewat saja
itu katanya doib, tapi harus dicek lagi. Tapi yang pasti ketika memasuki area perkuburan untuk berziarah, maka dianjurkan berdoa seperti riwayat ini. Yang mana dalam doa ini ada beberapa faidah. Yang pertama, orang hidup dan mati disebut sebagai ahlud diyar, penduduk negeri. Nah, itunya. Jadi sok sanaos maot masih disebut ahlad diyar, penduduk negeri. Kemudian yang kedua, setiap mukmin itu pasti muslim, karena tadi dipisahkan minal mu'minina wal muslimin. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Kemudian yang ketiga, mati itu suatu hal yang pasti, sebagaimana dalam doa tadi, wa inna insyaallah bikum lahikun, kami akan menyusul, berarti pasti. Kemudian yang keempat, disebutkan kalimat insyaallah dalam doa menunjukkan bahwa kapan kita mati itu Allah yang berkehendak. Jadi bisa juga maksudnya kalimat insyaallah adalah kalimat harapan, moga kita meninggal di atas iman. Jadi satu, waktunya memang kita tidak tahu, Allah yang berkehendak. Juga kalimat insyaallah adalah harapan, semoga kita meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan anjuran ziarah kubur dan mengunjungi penghuni kubur lalu berdoa pada Allah. Doa pertama adalah semoga yang masih hidup diberikan afiah, keselamatan dari penyakit badan dan penyakit hati. Itu kalimat terakhir, wa inna as'alullah lana al-afiyah, lana walakum al-afiyah. Sungguh kami meminta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, keselamatan. Tak untuk yang hidup, keselamatan badan dan hati. Adapun untuk yang meninggal atau ahli kubur, diselamatkan dari siksa kubur dan azab neraka. Jadi beda al-afiyah. Al-afiyah orang mah cager, itunya cager bener pinter itunya. Tapi kalau al-afiyah ahli kubur mah selamat. Jadi bukan cager gitu. Kamu hirup deui. Kemudian yang keenam, hikmah ziarah kubur adalah untuk mendoakan yang telah meninggal dunia agar diberi keselamatan. Kemudian hikmahnya bagi yang hidup adalah untuk mengingatkan pada kematian. Nah, jadi hakikatnya ziarah kubur itu mendoakan dan mengingatkan kita bahwa akan meninggal. Kemudian yang ketujuh, tidak ada waktu istimewa untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan setiap hari, setiap waktu. Siang hari bisa dilakukan ziarah kubur. Malam hari jam 3 bawa kamera, lambaikan tangan. Nyali ya taunya. Tidak boleh percaya gitu-gitu. Begitu pula di malam hari. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim, dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan ziarah kubur di malam hari di pekuburan Baqi di Madinah. Kemudian penghususan waktu ziarah kubur di hari Jumat ataupun di hari Id atau sebelum Ramadan tidak ada dasarnya. Kemudian yang kesembilan, dalam riwayat lain dari Aisyah ketika Rasulullah SAW melakukan ziarah kubur ke pekuburan Baqi, beliau berdoa sambil berdiri lama dan mengangkat tangan. Hal ini menunjukkan bahwa doa sambil berdiri itu
lebih sempurna dibanding sambil duduk. Nah, nanti begitu ya berdoanya sambil berdiri. Yang ke-10, hadis ini juga menunjukkan bahwa doa orang yang hidup pada orang yang mati itu bermanfaat. Doa, bukan amal ya, atau mentransfer pahala. Nah, karena kita tidak tahu nomor rekeningnya berapa. Nah, jadi tidak bisa ditransfer. Kemudian terdapat hadis lain dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa sekedar lewat daerah pekuburan tanpa masuk sudah dianjurkan membaca doa di atas. Namun kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya, hadis tersebut dhaif. Jadi kalau sekedar lewat tidak mesti membaca, tapi membaca lebih utama kalau masuk pekuburan. Tapi kalau melewat dalam arti kita ingin mendoakan, silakan untuk membaca. Nah, maka ini mesti penelitian lebih lanjut, wabil khusus mengenai mengangkat tangan ketika berdoa di kuburan. Yang kedua tentang status hadis lewat saja itu apakah benar-benar dhaif atau tidak. Nah, maka itulah hadirin ikhwatu iman, 6 resep yang tidak ada di apotek manapun. Gitu ya. Yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim dalam bukunya Khutuwat ila Sa'adah mengenai obat keras hati. Yang mana hati itu mesti dirawat, dijaga, disembuhkan bila ada penyakit. Yaitu yang pertama, al-iksaru min dzikrillah, banyak mengingat Allah. Kemudian yang kedua, hifdzul jawarih anil ma'asi, menjaga diri dari maksiat. Kemudian yang ketiga, al-iksaru min qiraati tafsirul Quran, banyak membaca tafsir Al-Quran. Kemudian yang keempat, durusil ulama, menghadiri tempat kajian para ulama. Kemudian yang kelima, qiraatu kutubil ulama, membaca karya-karya ulama. Dan yang terakhir, ziyaratul kuburi, menziarahi kuburan. Nah, mungkin ibu juga akan mendapati resep-resep lain ya dalam mengobati keras hati. Seperti tombo hati ada 5 perkarane. Nah, cenah baca Quran dan maknanya. Nah, ayat 5 eta ge sami. Itu juga adalah obat hati. Nah, ini diantara resep dari Syekh Abdul Muhsin. Mungkin demikian untuk haji kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita dan melapangkan hati kita, memudahkan hati kita dalam menerima ilmu dan hidayah. Juga memberikan kita keistiqomahan, keteguhan dalam menjalankan dan meninggalkan larangannya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan lagi kepada penata acara. Alhamdulillah, kajian Ahad sekarang dicukupkan sekian. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.